Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rahmawati Amania, mahasiswa Universitas Pakuan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 5C. Kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai keterampilan dasar mengajar memberi penjelasan untuk memenuhi mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Bapak Roy Effendi MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ceria sekali ya kelihatannya hari ini. Iya Bu. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, untuk memulai belajar hari ini, Yoga tolong pimpin doa ya. Pembelajaran ini dimulai, maka baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Yoga. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan 3 sastrawan terkenal yang ada di Indonesia? Saya Bu. Iya, silakan. Hairin Anwar, W.S. Tendra, sama Sapardi Djoko Darmono. Iya, betul sekali. Sedikit informasi, ketiga sastrawan tersebut adalah sastrawan hebat yang ada di Indonesia dan telah melahirkan banyak karya yang hebat dan digemari oleh kalangan muda hingga saat ini. Nah, contohnya puisi-puisi karya sastrawan tersebut yang terkenal dari Sapardi Djoko Darmono yaitu Hujan Bulan Juni, dari Hairil Anwar ada puisi yang berjudul Aku, dan dari W.S. Rendra ada Nyanyian Angsa. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang mengandung unsur irama, ritme, diksi, lirik, dan menggunakan kata kiasan dalam setiap baitnya untuk menciptakan estetika bahasa yang padu. Puisi menjadi hasil buah pemikiran dari ekspresi penyair. Selanjutnya, unsur-unsur puisi. Apa aja sih unsur-unsur puisi? Nah, yang pertama ada kata. Kata itu unsur utama dalam puisi. Kata juga salah satu terbentuknya puisi adalah kata. Nah, selanjutnya adalah pemilihan kata yang tepat sangat menentukan kesatuan dari sebuah puisi. Yang kedua ada larik atau baris yang menjadi unsur penting terbentuknya suatu puisi. Sebuah larik biasanya berupa satu kata saja, bisa berbentuk frase atau bisa pula seperti sebuah kalimat utuh. Pada puisi lama, jumlah kata dalam sebuah larik biasanya 4 baris, tapi biasanya pada puisi baru tak ada batasan. Bait adalah sebuah kumpulan larik atau baris yang tersusun harmonis. Pada bait inilah biasanya ada kesatuan makna. Selanjutnya ada unsur bunyi. Unsur bunyi ini dalam penyusunan dan pembacaan puisi dibentuk oleh 2 faktor, yaitu rima atau sajak dan irama atau ritme. Rima atau persajakan merupakan bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Selanjutnya ada irama atau ritme, merupakan pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan dari bunyi. Selanjutnya ada makna. Makna merupakan unsur yang mengandung tujuan dari pemilihan kata, pembentukan larik, dan bait. Makna bisa menjadi isi dan pesan dari puisi tersebut. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu hal-hal apa saja yang harus kalian perhatikan ketika kalian akan membacakan sebuah puisi. Yang pertama ada suara, yang kedua ada ekspresi, dan yang ketiga ada intonasi. Suara yang dihasilkan haruslah benar, lantang, dan juga kejelasan artikulasinya mendemonstrasikan puisi yang sangat perlu. Contohnya bunyi vokal A. Kalian harus membacanya dengan jelas. A. Contohnya adalah buaya. Disebutkan dengan jelas buaya. Selanjutnya ada I. Yang ketiga ada U. Keempat ada E, yang terakhir ada O. Bunyi vokal ini harus kalian jelas ketika kalian membacakan sebuah puisi ataupun ketika kalian bernyanyi atau ketika kalian berpidato, karena itu yang sangat penting. Dan yang kedua ada ekspresi atau pengungkapan proses menyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi kalian harus ditunjukkan ketika kalian sedang membacakan sebuah puisi. Contohnya, puisi yang menceritakan pahlawan, sejarah. Kalian harus membacakannya dengan secara lantang dan semangat.
Seperti itu. Dan yang ketiga ada intonasi, ialah ketepatan penyajian dalam menentukan keras dan lemah pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik, yang kedua adalah tekanan tempo. Sampai sini cukup jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, Bu. Iya boleh, ayo. Saya mau nanya, kira-kira ada teknik khusus membaca puisi nggak sih, Bu, biar bacanya itu bagus? Nah, bagus sekali pertanyaan dari Ayu. Ada gak sih cara agar kita dapat menghayati ketika ingin membacakan sebuah puisi? Teknik-teknik khususnya salah satunya yaitu membaca ulang puisi tersebut dalam hati. Kalian baca ulang terus, kalian maknai isi dari puisi tersebut agar kalian tahu apa arti yang terkandung dalam puisi tersebut. Selanjutnya kalian memberikan ciri atau tanda pada bagian tertentu pada puisi, misalnya tanda garing, garis miring yang menandakan jeda pendek atau panjangnya pada suatu puisi. Selanjutnya dengan jeda panjang menggunakan 2 garis miring dan jeda pendek menggunakan 1 garis miring. Selanjutnya penjelasan pendek diberikan pada frase, sedangkan penjedaan panjang diberikan pada akhir klausa atau kalimat. Dan yang ketiga, kalian harus memahami suasana dan menghayati tema. Kembali lagi seperti nomor 1, intinya kalian itu harus memahami isi dari puisi tersebut dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang akan kalian baca. Seperti itu. Cukup jelas, Ayu? Jelas, Bu. Iya, terima kasih pertanyaannya. Makasih juga, Bu, atas penjelasannya. Selanjutnya, kalian buka buku halaman 197. Dilihat, di sini ada nada. Nada adalah sikap seorang penyair dalam puisinya, sehingga efeknya terasa oleh pembaca. Nada adalah cara penyair menyampaikan puisinya sesuai dengan pilihan kata-katanya. Sekarang siapa yang mau membacakan macam-macam nada dalam puisi? Saya, Bu. Ya, boleh, Ayu. Bacakan di depan ya. Macam-macam nada dalam puisi. Yang pertama itu ada nada melankolik, nada murung yang menggambarkan suasana hati yang sedih. Tekanan suara lebih rendah dan perlahan, serta sesuai untuk puisi yang bertemakan penderitaan, kehampaan, dan kerinduan. Yang kedua ada nada romantik, yaitu menggambarkan suasana hati yang tenang dan menyenangkan. Tekanan suara agak tinggi dan diselangi oleh tekanan suara rendah dan perlahan, sesuai untuk puisi yang bertemakan peristiwa indah dan menggembirakan. Selanjutnya ada nada patriotik, menggambarkan suasana hati yang penuh bersemangat. Tekanan suara lebih tinggi, pantas atau cepat, sesuai untuk puisi yang bertemakan perjuangan, bercita-cita tinggi, besar dan mulia. Terus yang keempat ada nada sinis, menggambarkan suasana hati yang kurang senang. Tekanan suara agak rendah dan perlahan, yaitu bersesuaian dengan puisi yang bertemakan hal yang tidak disukai atau kurang dipersetujui. Yang terakhir ada nada protes, yaitu menggambarkan suasana hati yang penuh pertentangan atau pemberontakan. Tekanan suara lebih tinggi dan pantas, sesuai untuk puisi yang bertemakan ketidakadilan dan ketajaman. Iya, baik. Terima kasih, Ayu. Bu. Nah, sampai sini cukup jelas yang Ibu sampaikan? Jelas, Bu. Atau ada yang ingin ditanyakan? Bu, Iya, Yoga. coba dong contohin baca puisi yang benar. Ibu nih. Kayak gimana? Iya. Ibu bacakan puisi. Iya, Bu. Ibu yang baca, coba, Bu. Iya, Contohin, Bu. Bu. Boleh. Baik, karena Yoga meminta Ibu atau mencontohkan bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar. Mohon maaf nih apabila Ibu ada kekurangan sebelumnya. Baik, Bu. Ibu akan membacakan puisi Malam 1000 Bulan karya Yuni Ratnawati. Buku ini juga baru dirilis beberapa bulan yang lalu di perpustakaan daerah Kota Bogor. Malam 1000 bulan. Aku masih di sini, di bebunyian yang paling sunyi, di gelap yang tak berkilap, di senyap yang takkan lenyap, di dahaga yang paling bahagia, di cinta yang paling rela. Aku masih di sini, takkan berubah mengalah, menjadi sujud yang paling rendah, menjadi doa yang paling resah,
menjadi Khauf yang paling gundah, menjadi Roja yang paling pasrah, lalu terhampar kembali menengadah. Aku masih di sini, mengadu pilu, tak ingin tertipu pada dunia yang merapat saat, pada fitnah yang mengoyak izah, pada ruh yang sering lemah, terjajah kalah. Aku masih di sini, menanti-nanti ribuan cahaya, walau hanya digelap, tak berkilap. Terima kasih. Materi membaca puisi pada hari ini telah Ibu sampaikan. Apakah cukup jelas? Jelas, Bu. Baik, minggu depan kalian Ibu minta kalian untuk membawa satu puisi dan kalian membacakan dengan pembawaan seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, dengan teknik-teknik yang telah Ibu sampaikan. Kesimpulan dalam pembelajaran baca puisi pada hari ini, kalian harus dapat mengetahui arti dari puisi yang kalian punya sebelum kalian baca. Kalian harus dapat menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang akan kalian baca. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Nah, itu dia video mengenai keterampilan dasar belajar memberi penjelasan dengan materi membaca puisi. Semoga kalian semua suka dan paham mengenai video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.